Oke, untuk Mbak Evi mungkin bisa di-share dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kendala teknis sebelumnya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pencarian kami mengenai jurnalisme warga. Adapun kelompok kami terdiri dari 9 orang, yaitu ada saya sendiri, Aisyah Raju Sulaiman, Ahmad Nurdiansyah, Lavita Nova, Evi Puji Lestari, Takwiyah Nurul Ulfah, Rofif Zudi, Auliadina Octavia, dan Fakhrudi. Adapun untuk presentasinya berikut akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, yang pertama pengertian dari jurnalisme warga. Jurnalisme warga adalah aktivitas yang bersifat partisipasi aktif dari warga dalam mengoleksi, melaporkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara luas. Jurnalisme warga sendiri merupakan bentuk khusus dari media warga yang informasinya berasal dari warga itu sendiri. Selanjutnya, dalam jurnalisme warga itu memiliki karakteristik dan prinsip. Kita masuk dulu kepada karakteristiknya. Di dalam jurnalisme warga itu juga memiliki nilai jurnalistik. Yang dimaksud itu momen yang mungkin terlewat oleh jurnalis. Lalu seringkali going viral tanpa diketahui pengunggah pertamanya dan tanpa informasi yang jelas. Kemudian juga seringkali tidak sesuai dengan etika jurnalistik. Dan seringkali tidak sesuai dengan standar jurnalistiknya. Lalu, yang terakhir itu juga hati-hati dengan copyright atau hak ciptanya. Kemudian, jurnalisme warga juga memiliki prinsip. Yang pertama itu akurasi atau ketepatan, yang kedua itu kecermatan atau ketelitian, yang ketiga itu transparansi atau keterbukaan dalam meliputi berita, yang keempat itu kejujurannya, yang kelima itu independensi atau tidak berpihak atau terikat oleh pihak manapun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rofif.
dan pulau sebelum itu dari adanya saja kita tidak akan disebabkan dari ini
ini sebenarnya juga itu jurnalis ini ada data dan kemudian semua tidak yang baru kita informasi dapat terus kalau seperti kita bisa juga Baik, selanjutnya adalah manfaat jurnalisme warga. Yang pertama adalah hadirnya jurnalisme warga dapat membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Karena berbagai informasi yang dibutuhkan halayak itu tidak selalu terpenuhi oleh media massa konvensional atau umum. Yang kedua adalah jurnalisme warga juga dapat membantu wartawan profesional dengan cara memberikan kritik atau pendapatnya mengenai tulisan yang ditulis oleh wartawan profesional. Yang ketiga, bahkan citizen journalism dapat melengkapi atau menambahkan tulisan wartawan profesional yang dianggap kurang lengkap, seperti menambahkan foto, video, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah melatih setiap orang untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Keempat, yaitu meningkatkan partisipasi warga dalam proses demokrasi, karena media atau pers itu memiliki kepentingan masing-masing dan menjadikan konten pemberitaan media itu seakan terpisah jauh dari kepentingan masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat apatis atau sinis terhadap kehidupan publik. Jadi dengan hadirnya jurnalisme warga ini diharapkan mampu menggantikan sikap apatis warga menjadikan partisipasi penuh mereka dalam kehidupan publik atau masyarakat. Selanjutnya adalah bentuk jurnalisme warga. Yang pertama adalah partisipasi audiens. Ini seperti komentar-komentar pengguna yang dilampirkan untuk mengomentari kisah berita, blog, foto, atau video, dan yang lainnya. Yang kedua itu berita independen dan informasi yang ditulis dalam website. Jurnalisme warga ini menghasilkan informasi atau berita yang sifatnya independen yang kemudian ditulis dalam situs web, misalnya seperti di detik.com, tempo.com, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah partisipasi di berita situs. Keempat itu tulisan ringan seperti dalam milis dan email, yaitu bentuk jurnalisme warga ini berarti berita atau informasi yang disampaikan merupakan tulisan ringan. Yang kelima adalah situs pemancar pribadi. Artinya menggunakan video situs pemancar dalam menyebarkan informasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya terkait dengan kelebihan jurnalisme warga. Yang pertama, memupuk budaya membaca dari masyarakat. Jadi seiring dengan perubahan zaman, kini blog dan juga media sosial mampu menjadi sarana menulis dan membaca yang baik bagi masyarakat. Yang kedua, mematangkan terciptanya sebuah ruang publik di dalam masyarakat. Artinya, masyarakat dapat berdiskusi dengan bebas dalam sebuah blog. Yang ketiga, mendorong terciptanya iklim demokratisasi. Blog mampu mewacanakan informasi alternatif dan tidak terikat oleh sistem seperti halnya dengan dalam media utama. Dengan adanya kebebasan tersebut, maka dapat memberikan berbagai macam informasi kepada masyarakat. Jadi secara tidak langsung mendukung gerakan demokratisasi. Lalu yang keempat, menjadi pengganti media sosial dalam melaporkan berita. Jurnalisme warga dapat menggantikan jurnalis profesional.
dengan menangkap peristiwa-peristiwa khusus atau yang terjadi di tempat tertentu yang tidak memungkinkan bagi jurnalis profesional untuk meliput. Yang kelima, murah, cepat, dan dapat diakses. Dengan adanya jurnalisme warga yang tersebar dan dekat dengan peristiwa, maka berita akan cepat didapat. Selain itu, berita yang didapat oleh media tidak jarang juga gratis. Akses terhadap berita juga sangat mudah, karena publikasi yang dilakukan dapat melalui berbagai media seperti media sosial atau media online lainnya. Selanjutnya terkait tentang tantangan. Yang pertama, jurnalisme merupakan seorang yang terlatih. Jadi jurnalisme membutuhkan keahlian tertentu. Artinya tidak semua orang bisa membuat berita. Jika hanya sekedar menulis dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi menulis berita yang selama ini kita kenal tidak bisa dilakukan oleh semua orang dan tentunya membutuhkan latihan yang tidak mudah. Yang kedua, permasalahan perfeksionisme. Seorang jurnalisme merupakan seorang profesional. Ia bekerja karena sesuai dengan profesinya sebagai seorang yang bertugas mencari, mengolah, dan menyiarkan informasi. Karena profesinya ia mendapatkan gaji. Sementara itu banyak di antara blogger hanya sekedar menyalurkan hobi. Yang ketiga, kualitas dari isi penting. Dan yang keempat, jurnalisme bukan seorang anonim. Citizen journalism adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang warga negara yang legal bukan ilegal. Sementara itu, blog tidak mensyaratkan ia harus merupakan warga negara yang legal atau bukan. Jadi tidak heran jika penulis dalam blog orangnya juga anonim. Sementara wartawan merupakan orang yang bekerja di suatu media massa dengan bukti legal, baik itu berupa KTP, kartu pers, atau kartu karyawan. Jadi ia bukan wartawan gadungan atau wartawan tanpa surat kabar. Jadi jurnalisme bukan orang anonim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, dampak jurnalisme warga. Daya saing. Daya saing itu adalah menjadi pesaing baru bagi media-media tradisional, antara lain menyangkut kecepatan menyampaikan informasi. Kedua, perkembangan. Perkembangan merupakan jurnalisme warga berkembang cepat, mungkin dari menit ke menit. Setiap warga dan setiap saat dapat menjadi bagian jurnalisme warga. Ketiga, akurasi itu merupakan jurnalisme warga negara ekstrim, dapat menimbulkan anarki informasi seperti soal akurasi, pemalsuan, menyampaikan informasi, dan lain-lain. Keempat, kualitas sudut dan pandang. Merupakan munculnya jurnalisme warga di Indonesia menimbulkan dampak positif dan negatif. Perdebatan muncul mengenai profesionalitas dan kualitas berita yang dihasilkan oleh jurnalis warga. Di sisi lain, jurnalis warga dapat menjadi sebuah berita yang lebih cepat dibanding dengan media mainstream dan mungkin dapat diceritakan dengan sudut pandang yang pertama. Setelah itu teman saya yang membaca.
Selamat. Suaranya masuk. Maaf, ada kesalahan. Saya ulangi. Apakah sudah terdengar? Sudah. Beberapa kendala jurnalisme warga. Pertama, mudah membuat unsur sara. Mengingat jurnalisme warga tidak terikat oleh kaidah jurnalistik, biasanya berita-berita yang disampaikan oleh warga tidak membuat unsur sara. Hal ini tentu saja menimbulkan masalah yang cukup besar, mengingat penyebaran informasi melalui media sosial cenderung cepat meluas. Bukan tidak mungkin informasi yang disampaikan oleh jurnalisme warga justru akan menimbulkan suatu konflik di tengah masyarakat. 2. Kurang informatif. Dalam mengabarkan suatu berita seperti di media sosial, jurnalisme warga biasanya hanya menampilkan foto atau video tanpa dibarengi keterangan berita yang lengkap. Tentu saja informasi yang disampaikan jurnalisme warga menjadi kurang informatif, sehingga berita yang dibuat menjadi kurang diminati dan dibaca oleh masyarakat luas. Ketiga, rendahnya tingkat menulis. Kecenderungan orang lebih suka mendengar daripada menulis menjadi masalah tersendiri bagi jurnalisme warga. Rendahnya tingkat menulis akan berdampak terhadap berita yang akan ditulis. Berita yang ditulis menjadi kurang menarik karena jurnalisme warga susah dalam membuat narasi berita yang menarik sehingga berdampak terhadap penyampaian suatu informasi sehingga berita yang disampaikan menjadi kurang berkualitas. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kesimpulan, jurnalisme warga merupakan aktivitas dari warga yang bersifat mengoleksi, melaporkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi secara luas kepada masyarakat. Jurnalisme warga ini bisa diartikan dengan sebuah berita yang dibuat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jurnalisme adalah genre baru dalam kajian jurnalistik yang mampu menghadirkan sebuah blog. Jurnalisme memiliki karakteristik yang seringkali going viral tanpa diketahui, tidak sesuai dengan standar jurnalistik dan tidak sesuai dengan etika jurnalistik. Tetapi jurnalistik juga memiliki prinsip, diantaranya adalah kejujuran, kecermatan, dan akurasi. Namun dalam jurnalisme warga ini masih terdapat beberapa kendala dan dampak yang ditimbulkan. Kendala tersebut seperti memiliki unsur sara karena tidak terikat oleh kaidah jurnalistik, kurang informatif. Hal ini disebabkan tidak adanya keterangan sehingga kurang informatif. Rendahnya tingkat menulis. Adapun beberapa lapisan dalam jurnalisme warga yaitu membuka komen publik, pembaca adalah editor, warga, dan reporter, dan laporan. Hadirnya jurnalisme warga dapat membantu dalam kebutuhan informasi masyarakat, yang merupakan salah satu manfaat yang ada dalam jurnalisme warga adalah hal tersebut merupakan manfaat dari jurnalisme warga. Adapun bentuknya adalah partisipasi dari audiens. Dengan adanya jurnalisme warga ini dapat memupuk budaya membaca masyarakat serta mematangkan terciptanya sebuah ruang publik dalam masyarakat. Hal ini merupakan sebuah kelebihan yang ada, serta tantangannya yaitu permasalahan perfeksionis serta kualitas dan juga isi penting. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mempresentasikan hasil temuan kami dari kelompok 4. Adapun berikutnya mungkin akan kita buka sesi tanya jawab. Jadi apabila dari Ibu Nisina sendiri selaku dosen atau dari teman-teman mahasiswa yang memiliki pertanyaan, boleh langsung ditanyakan dengan
menggunakan fitur raise hand atau menggunakan fitur chat dalam Meet ini. Silahkan apabila ada yang ingin bertanya. Sambil menunggu ada yang bertanya, mungkin bisa ditambahkan sedikit mengenai konsep jurnalisme warga. Adapun karena tadi belum sempat dicantumkan ya, konsep jurnalisme warga sendiri ini sebenarnya mulai viral pada tahun 1980-an atau pada saat internet mulai berkembang pada saat itu. Lalu lebih diangkat lagi pada saat peristiwa pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2004. Di mana pada saat itu warga Amerika mulai merasa jenuh dan bosan ya dengan pemberitaan dari media yang itu-itu aja gitu. Jadi mereka mulai berusaha untuk mencari inovasi baru mengenai pemberitaan, mengenai calon dari yang akan mereka pilih. Kemudian konsep jurnalisme warga ini lebih diangkat lagi pada tahun 2005, yaitu pada saat peristiwa pemboman di London. Yang mana ketika saat itu semua hasil rekaman maupun pemberitaan mengenai situasi terkini itu justru lebih didapat dari si jurnalisme warga ini sendiri. Karena seperti yang disebutkan tadi, jurnalisme warga ini jadinya sangat bermanfaat untuk menambahkan catatan dari jurnalisme profesional. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Nisrina, yaitu dalam konteks Indonesia, jurnalisme warga muncul sejak kapan? Kalau itu mungkin dari teman-teman terlebih dahulu ada yang mau menambahkan sebelumnya? Jika tidak ada, kalau untuk di Indonesia sendiri, saya agak kurang ingat ya Bu ya. Jadi pokoknya pada saat ketika internet itu mulai masuk ke Indonesia. Jadi pada sekitar masa-masa revolusi itu ya, yang mana waktu itu pemberitaan kan melalui radio segala macam, yang mana laporannya sendiri itu dari warga-warga itu sendiri gitu. Jadi masing-masing warga dari berbagai daerah saling melaporkan kejadian mengenai peristiwa di daerah-daerah itu sendiri gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan. Berikutnya ada pertanyaan dari Maulana Jody Listiawan, yaitu bagaimana caranya agar kultur jurnalisme ini mengakar pada masyarakat Indonesia, mengingat tingkat literasi Indonesia masih rendah. Kalau dari saya sendiri mungkin ingin menjawab ya. Sebenarnya kultur jurnalisme ini udah mengakar banget sih di Indonesia, karena kan justru di masa sekarang ya, apalagi digitalisasi, pemberitaan kita tuh sekarang justru dapetnya nggak dari berita-berita kayak gitu, nggak dari website-website resmi, tapi justru dari berita-berita kayak media TikTok atau media Twitter, Instagram, dan lainnya gitu. Karena kan jurnalis ini kan nggak hanya narasi gitu kan isinya, nggak hanya narasi, ada bisa berbentuk foto ataupun video. Jadi sebenarnya kalau dibilang mengakar pun mungkin sudah mengakar, hanya saja mungkin untuk edukasinya yang masih rendah, karena kan seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Jody, literasi di Indonesia ini kan masih rendah ya. Jadi kadang daya tangkapnya itu justru yang rendah gitu dibandingkan kemauan mereka untuk mencari berita. Jadi kadang informasi yang diserap itu nggak sesuai dengan kebenaran yang ada kayak gitu. Jadi mungkin ketimbang solusi untuk agar jurnalisme mengakar ini justru mungkin lebih mencari gimana caranya agar literasi di warga ini semakin meningkat gitu. Caranya mungkin seperti yang udah kayak disebutkan udah mungkin dengan cara dengan mengedukasi masyarakat atau dengan cara sosialisasi kayak gitu, yang mungkin sebenarnya belum efektif juga sih. Mungkin ada tambahan juga dari kelompok yang dari teman-teman saya yang lain. Apakah sudah cukup Mas Jody tadi penjelasannya? Sudah, Mbak. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Nanti
Oke, terima kasih. Saya mau minta penjelasan kembali aja nih soal konsep jurnalisme warga ini. Apa yang membedakan jurnalisme warga dengan jurnalisme biasa? Itu tolong dijelaskan kembali. Terus bagaimana sebuah informasi dari warga itu bisa disebut jurnalisme? Apakah katakanlah ada postingan infolur ada tabrakan di jalan raya misalnya gitu, apakah itu bisa disebut jurnalisme atau belum, gitu, jurnalisme warga atau belum? Nah, yang membedakan informasi itu dengan informasi jurnalisme itu seperti apa? Tolong dijelaskan lagi soal konsep jurnalisme warga. Terima kasih. Oke, baik Mas Nadif. Sebelumnya mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Mas Nadif mengenai perbedaan jurnalisme biasa dan jurnalisme warga. Serta tadi itu apa kriteria dari berita yang bisa disebut sebagai jurnalisme warga ya Mas ya? Sama-sama info dari warga nih, tapi bagaimana dia bisa disebut sebagai jurnalisme warga gitu. Untuk perbedaan mengenai jurnalisme warga dan jurnalisme biasa ya, mungkin lebih ke kualitas dari berita itu sendiri. Karena kan kalau jurnalisme profesional itu mereka ada kode etika tersendiri gitu kan, ada undang-undang yang mengatur gitu, dan yang mana mereka punya kredibilitas yang tinggi gitu terhadap pemberitaan mereka, serta tanggung jawab yang mereka tanggung gitu kan dari pemberitaan yang mereka berikan. Sedangkan untuk jurnalisme warga sendiri itu sebenarnya karena belum ada regulasi yang mengatur, jadi sebenarnya dia lebih ke bebas ya, karena kan seperti yang disebut tadi, kekurangannya saking bebasnya itu kadang ada aja dia yang memuat unsur-unsur sara kayak mungkin rasis, atau mungkin dia lebih memihak salah satu pihak kayak gitu. Kadang ada yang mengata-ngatai juga gitu dalam pemberitaan tersebut. Adapun mungkin kalau kriteria kenapa suatu berita bisa disebut sebagai jurnalisme warga, mungkin lebih ke isi dari pemberitaan tersebut gitu. Jadi info apapun itu yang mengandung pemberitaan seperti suatu keadaan, suatu peristiwa atau apapun itu sebenarnya sudah bisa disebut sebagai jurnalisme warga. Karena kan yang penting kan ada penjelasan mengenai peristiwa, ada kadang ada fotonya atau ada videonya kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih ke pemberitaan aja sih. Berbeda dengan opini. Kalau opini itu kan cuma ya udah hanya opini saja gitu kan, tidak berdasarkan pada peristiwa. Jadi seperti itu mungkin. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan dari pernyataan Mbak Razwa tadi, mungkin perbedaan jurnalisme dan jurnalisme warga itu sendiri, mungkin kalau dari tambahan dari saya itu, kalau jurnalisme itu lebih kepada profesional dan jurnalisme warga itu lebih kepada warga biasa atau warga umum itu bisa berperan sebagai produsen berita, bukan hanya konsumen. Jika pada jurnalisme yang profesional itu kan warga itu hanya sebagai konsumen belaka. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Evi. Gimana Mas Nadif? Apakah sudah terjawab sepenuhnya atau masih ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mas. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Sekalian menambahkan, mungkin sebenarnya kalau jurnalisme warga ini sekarang sudah jadi semacam bentuk profesi tersendiri gitu ya di antara masyarakat. Karena kan kalau sebagai contoh ada salah satu situs yang namanya, kalau tidak salah, IDN Times, mungkin ada yang pernah dengar. Itu kalau sekarang dia justru lebih membayar ke orang-orang warga biasa yang mempunyai berita dan mempunyai nilai berita gitu. Jadi mereka justru lebih membayar warga-warga tersebut karena menurut mereka berita dari warga itu lebih cepat gitu dapatnya ketimbang berita dari jurnalisme profesional gitu. Jadi sebenarnya ada
monetisasi ya kalau sekarang itu mungkin. Makanya mungkin sekarang warga itu justru banyak yang tertarik untuk menjadi jurnalis warga meskipun tidak ada latar belakang jurnalis dari mereka sendiri gitu. Apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ada mungkin bisa oke, ada tambahan dari Bu Nisrina yaitu bagaimana hukum menjadi jurnalis warga? Apakah mereka dilindungi oleh hukum? Sebenarnya kalau dilindungi oleh hukum mungkin kurang tahu sih ya. Cuma kalau dari ini sendiri kadang kan ada semacam pemberitaan hoax atau yang mungkin pemberitaan salah segala macam. Mungkin lebih ke isi dari pemberitaan mereka sendiri sih. Kalau misalkan kadang menyinggung lebih dari yang seharusnya, mungkin mereka bisa dikenai oleh semacam pasal gitu, kayak UU ITE atau UU yang mengatur tentang penyebaran hoax kayak gitu. Jadi untuk perlindungan sendiri, mungkin saya kurang tahu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin dari keluar keadaan sendiri kalau karena tapi dulu ada profesional dari hal yang dari Oke, terima kasih untuk Mas Rafif untuk jawabannya. Apakah dari yang lain sudah merasa cukup ataukah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri presentasi dari kelompok 4. Berikut cerita yang jawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan saya serahkan ke moderator kelompok selanjutnya. Silahkan. Ini gimana Bu? Langsung aja atau gimana? Assalamualaikum. Terus, halo.
Saya boleh minta tolong ke Mas Nadif untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bu Is. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang budaya populer. Yang anggotanya kelompok 5 pertama Teguh Bosodi, yang kedua Umi Latifah, yang ketiga Maulana Jody Listiawan, yang keempat Ika, yang kelima Rahmi, yang keenam saya sendiri Rahmat, yang ketujuh Arsita Sapitri, yang kedelapan Eni, yang kesembilan Ita Azkiati, yang ke-10 Ahmad Nadifah. Jadi di sini mempresentasikan apa sih itu budaya populer dan apa yang menyangkut saja dengan budaya populer. Selanjutnya silakan kepada Mbak Arsita untuk menjelaskan apa sih itu budaya populer. Pengertian budaya populer. Secara etimologi, budaya populer berasal dari bahasa Spanyol dan Portugis yang maknanya merupakan unsur kebudayaan yang bersumber dari rakyat. Berdasarkan pada perspektif bahasa dan kebudayaan Latin, budaya populer lebih banyak mengarah pada adanya pemikiran-pemikiran tentang perkembangan kebudayaan dari kreativitas orang kebanyakan masyarakat. Kebudayaan populer berkaitan dengan permasalahan sehari-hari yang dapat dinikmati semua orang. Budaya populer merupakan hasil kreasi masyarakat industrial yang kemudian terjadi interpretasi makna dan hasilnya diwujudkan dalam kebudayaan yang ditampilkan secara dominan serta didukung dengan kemajuan teknologi produksi dan penggandaan massal agar dapat lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat tanpa batas ruang dan waktu. Menurut KBBI, budaya populer adalah budaya yang digemari dan dikenal kebanyakan masyarakat. Pada umumnya relevan dengan kebutuhan masyarakat sekarang, serta mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Stuart Hall, budaya populer adalah budaya sebagai suatu pertunjukan yang menampilkan ranah sesuai dengan kesepakatan bersama dalam masyarakat, serta di dalamnya terdapat ketahanan yang mengakar dan kuat. Menurut Antonio Gramsci, budaya populer berkaitan dengan konsep hegemoninya, mengacu pada cara kelompok dominan dalam suatu masyarakat mendapatkan dukungan dari kelompok subordinasi melalui proses kepemimpinan intelektual dan moral. Menurut Williams, kata populer menjadi 4 pengertian, yaitu banyak disukai orang, jenis kerja rendahan, karya yang dilakukan untuk menyenangkan orang, dan budaya-budaya yang memang dibuat oleh orang untuk dirinya sendiri. Menurut Chris Barker, kebudayaan pop dipandang sebagai makna dan praktik yang dihasilkan oleh audiens pop pada saat konsumsi. Dan studi tentang kebudayaan pop terpusat pada bagian dia gunakan. Menurut Burgan Bungin, kebudayaan populer berkaitan dengan masalah keseharian yang dinikmati oleh semua orang atau kalangan tertentu. Menurut Ben Anger, pemikiran tentang budaya populer dikelompokkan dalam beberapa hal, yaitu 1. Budaya dibangun berdasarkan kesenangan namun tidak substansial dan mengataskan orang dari kejenuhan kerja sepanjang hari. 2. Kebudayaan populer menghancurkan kebudayaan tradisional. 3. Kebudayaan menjadi ranah masalah besar dalam pandangan ekonomi kapitalis Marx. 4. Kebudayaan populer merupakan budaya yang menetas dari atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, ciri-ciri budaya populer. Pertama, banyak diikuti dan disukai oleh banyak orang. Maksudnya, ketika sebuah budaya itu menjadi tren bukan hanya di kalangan masyarakat lokal, namun juga masyarakat global. Kedua, adaptasi. Budaya populer mudah dinikmati dan diterima oleh khalayak umum dan mengarah pada tren. Maksudnya,
dan serupa dari karya orang lain yang kemudian ditiru banyak orang. Karya ini dapat menjadi inovasi bagi karya-karya lain dengan karakteristik yang sama. Ketiga, durabilitas, yaitu budaya populer dapat dilihat dari durabilitas bagaimana menghadapi waktu, yaitu pionir budaya tersebut bisa mempertahankan dirinya jika para pesaing yang datang bisa menyaingi keunikan dari budaya populer. Keempat, profitabilitas. Dari segi ekonomi, budaya populer dapat memperoleh keuntungan yang besar bagi industri atau tempat yang mendukungnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Proses budaya yang memproduksi berbagai jenis produk budaya yang berpengaruh. Apakah suara jelas? Saya ulangi. Budaya populer sangat berkaitan erat dengan peran media. Berawal dari peran media yang memproduksi berbagai jenis produk budaya populer yang dipengaruhi oleh budaya asing, yang kemudian disebarluaskan oleh media melalui jaringan global, sehingga masyarakat secara sadar atau tanpa sadar mereka menyerap budaya populer tersebut sebagai suatu kebudayaan yang berkembang. Selanjutnya akan disampaikan oleh dampak positif budaya populer. Yang pertama, dengan adanya budaya populer, masyarakat bergerak lebih maju. Pola pikir masyarakat berubah dari yang tadinya tradisional bergerak menuju masyarakat modern. Yang kedua, masyarakat memiliki sikap menghargai waktu, disiplin, dan memiliki etika tepat waktu. Yang ketiga, dengan adanya budaya populer memberikan berbagai model gaya berpakaian yang beragam, sehingga masyarakat bisa memilih sesuai model yang diinginkannya, sesuai dengan adatnya. Kemudian yang keempat, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat dapat mengetahui budaya masyarakat lainnya. Monggo selanjutnya. Selanjutnya mengenai dampak budaya populer secara negatif. Yang pertama itu penyimpangan nilai moral yang tercermin dalam corak, gaya, dan pola hidup masyarakat yang kian berubah. Kemudian hilangnya jati diri bangsa Indonesia. Perilaku-perilaku ini tentu saja akan menjadi kebudayaan baru jika mereka atau masyarakat Indonesia itu mengadopsi budaya populer secara berlebihan, karena dapat menggeser budaya Indonesia yang mengutamakan nilai dan norma kesopanan budaya Indonesia. Dan yang terakhir itu kurangnya minat bangsa Indonesia terhadap barang-barang lokal. Jadi dengan merebaknya budaya populer ini seperti K-pop, western, dan lain-lain itu, masyarakat Indonesia lebih menyukai brand-brand ternama internasional jika dibandingkan dengan brand lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk budaya populer. Dapat dilihat bentuk budaya populer ada di musik, film, fashion, sport, dan cyberculture. Yang pertama musik. Musik ini merupakan suatu budaya yang sangat populer atau sangat terkenal di dunia, dan musik ini juga menjadi salah satu media modern yang dapat menghibur masyarakat. Musik ini sendiri merupakan bagian dari budaya manusia dan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Musik memiliki beberapa genre seperti genre jazz, pop, dangdut, rock, reggae, dan lain sebagainya. Selanjutnya film. Film dapat dikatakan sebagai salah satu media hiburan yang paling populer. Film merupakan ekspresi diri dari masyarakat, baik yang menonton ataupun para pemainnya itu sendiri. Film ini juga bisa dilihat sebagai media sosialisasi atau media publikasi budaya yang ampuh dan sangat persuasif. Film ini juga dipahami sebagai representasi budaya karena film ini digunakan sebagai cerminan untuk melihat bagaimana budaya itu bekerja atau hidup di dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, fashion. Fashion juga merupakan isu budaya populer.
Fashion ini bukan hanya sekedar tentang kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia, sandang, pangan, dan papan, melainkan fashion ini merupakan sebuah teks budaya yang syarat akan makna atau sebagai tanda bagi seorang individu itu sendiri. Budaya tentang fashion yang sangat populer akhir-akhir ini adalah tren fashion tentang Korea. Mungkin karena terinspirasi dari K-pop yang mulai mengglobal. Yang selanjutnya sport. Kalau dilihat dari definisi budaya populer, budaya populer sendiri disebut dianggap sebagai populer karena disukai banyak orang. Maka disimpulkan bahwa sport atau olahraga dalam hal ini adalah industri olahraga bisa dikategorikan sebagai budaya populer itu sendiri. Akhir-akhir ini fenomena e-sport bisa dibilang sedang cukup naik daun. Adanya electric sport sebagai salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan misalnya dalam Asian Games. SEA Games. Yang terakhir ada cyberculture. Cyberculture atau budaya internet adalah budaya yang telah muncul dari penggunaan jaringan komputer untuk komunikasi, hiburan, ataupun bisnis. Budaya internet atau cyberculture ini merupakan studi tentang fenomena sosial yang terkait dengan internet. Bisa dilihat dari komunitas-komunitas online, game-game multi online, jejaring sosial, atau pemanfaatan komputer sebagai aplikasi mobile internet. Misalnya dalam bisnis sendiri sekarang ini populer tentang online shop dari Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Hiburan sendiri bisa dilihat dari game-game online, dan komunikasi budaya sendiri bisa dilihat dari munculnya aplikasi WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya yang menjadi kajian menarik adalah bagaimana politik bisa dikatakan sesuatu yang berlaku, elit, dan hanya menentukan depan banyak satu subjek. Meskipun pada masa ini politik dan budaya populer bisa menjadi simbiosis mutualisme. Politik dan budaya populer adalah hal yang berbeda, namun keduanya dapat bersatu dengan pemanfaatan media sebagai sarana kampanye sebagai budaya populer. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita melihat berbagai macam iklan, berbagai macam kampanye ini diwarnai dengan tujuan atau substansi politik, namun dengan ornamen-ornamen budaya populer. Selanjutnya adalah media juga mendapatkan keuntungan dengan visa atau kajian yang diperoleh dari partai politik. Misalnya pada saat debat isu kampanye merupakan salah satu media besar yang mungkin bisa meningkatkan rating pertelevisian ini menjadi tinggi, ya. Sehingga media ini mengkonstruksi bagaimana kita duduk buat secara politik dan satu sama lain antar lawan politik ini sangat saling menjatuhkan. Dan selanjutnya adalah banyak konten-konten yang mentoleransi partai atau TV tanggung, ada konten-konten TikTok, masing-masing partai politik ini memiliki akun-akun YouTube-nya sendiri untuk mengikuti perkembangan digitalisasi ini agar mereka juga bisa merangkul kaula muda sebagai salah satu pemilih
saat ini tidak hanya melulu mengenai gagasan, tidak melulu mengenai pidato dan retorika, namun juga sebagai salah satu hal yang penting atau penting. Tentunya akan dijelaskan oleh Pak Adi. Lalu budaya populer dan konsumerisme. Cukup banyak karakteristik budaya populer. Salah satunya adalah menunjukkan semangat konsumerisme atau terjadinya kemajuan teknologi. Hal ini seharusnya dapat kita kontrol dengan pengetahuan yang kita dapat. Budaya populer sendiri juga tidak bisa lepas dari pengaruh media massa. Maka dari itu kita harus terus melakukan filterisasi terhadap tayangan-tayangan yang kita lihat di acara TV atau media massa lainnya. Baik itu acara berita, sinetron, musik, dengan tujuan produk budaya populer tersebut tidak mengubah kepribadian kita sedikitpun. Keberadaan budaya populer sendiri merupakan wujud perlawanan terhadap kemampuan nilai-nilai budaya tinggi, yakni budaya yang dihasilkan oleh kaum-kaum intelektual. Namun, kini budaya populer sudah tidak lagi dianggap sebagai budaya rendah, karena kaum intelektual pun telah terpapar oleh produk budaya populer. Selanjutnya, dijelaskan oleh penonton. Kemudian ada suatu fenomena ya budaya pop, tapi ada kolaborasi antara politik dan budaya pop. Ini ada antara ganja dan pop, salah satu dari budaya pop. Nah, ganja merupakan tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Cannabis salah satu tanaman bergerak atau tanaman hiburan, di mana hiburan itu menjadi salah satu dari budaya populer dan musik merupakan salah satu budaya populer. Dan dari dua budaya populer yang berkolaborasi dalam tanaman ganja ini tercatat telah dikenal sejak 2018 dan selalu dianggap sebagai tanaman yang berbahaya. Nah, akan tetapi sebenarnya terdapat banyak manfaat di tanaman ini, yaitu pertama sebagai bahan pangan, kemudian plastik dan material komponen, kemudian sebagai bahan purifikasi tanah dan air, kemudian sebagai obat obatan, membantu dalam pengobatan hepatitis, kanker otak, silikon, serta banyak macam lainnya. Nah, tetapi ganja mulai manfaat juga bapak-bapak yang melakukan mental dan kesatuan juga sangat murah. Tetapi anehnya tidak dilarangnya ganja oleh PBB dan diberikan oleh WHO dan dari itu ganja itu masih merasuk dalam budaya pop, terutama ini menjadi suatu anomali. Ganja dilarang, bahkan itu malah menjadi semakin populer melalui film dan sebagainya. Nah, musik ini digunakan oleh komunikasi sosial, oleh dan berbagai media promosi. Nah, kita lihat bahwa salah satu media komunikasi yang sangat efektif media promosi digunakan sebagai bentuk perlawanan para pengguna, orang-orang yang perlawanan terhadap pemerintah dan salah satunya beberapa yang harus merupakan seniman penyajian karyanya itu berkaitan erat dengan ganja. Seperti ini ada problem
larangan